Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aristi Ekawan dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi, kelas HK20B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Baik, langsung saja lanjut kepada latar belakang, di mana dalam latar belakang jurnal ini membahas tentang pertama proses pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca reformasi. Kemudian naskah perubahan disusun dan dirumuskan tanpa melalui perdebatan konseptual yang mendalam. Nah, para anggota MPR ini tidak memiliki waktu yang memadai untuk memperdebatkan secara mendalam terlebih dahulu gitu. Selain itu, suasana dan dinamika politik dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang terlibat di dalamnya. Keadaan ini menyebabkan pilihan-pilihan yang menyangkut kebenaran akademis seringkali terpaksa dikesampingkan oleh pilihan-pilihan yang berkenan dengan keberadaan politik. Kemudian oleh karena itu instrumen baru diperlukan agar dapat menjadi penyeimbang dalam melakukan perubahan konstitusi, sehingga tidak menjadi monopoli dari lembaga politik yang dalam hal ini adalah MPR RI. Nah, hal ini untuk menjawab permasalahan yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin konstitusi yang hakikatnya dihadirkan untuk membatasi kekuasaan dirubah oleh lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan gitu. Kemudian lembaga yang dapat menjadi salah satu pihak dalam melakukan perubahan konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, MK sudah selayaknya diberikan kewenangan terlibat sebagai salah satu pihak yang dapat merubah konstitusi untuk tetap menjaga marwah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini merupakan salah satu bentuk integritas yang nyata dari perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal konstitusi. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya jelaskan, rumusan masalah yang menjadi kajian pertama yaitu apa urgensi perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, bagaimana perspektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilanjut dengan metode penelitian di dalam jurnal ini, yaitu menggunakan metode penelitian normatif di mana kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, kemudian asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta jurisprudensi. Nah, dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kemudian lanjut ke pembahasan. Di dalam jurnal ini itu ada urgensi perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, mekanisme peradilan konstitusi merupakan hal baru yang diadopsi ke dalam sistem konstitusional Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk tujuannya untuk memastikan bahwa undang-undang sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari. Nah, pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda, apakah bersangkutan sungguh-sungguh terhadap melaksanakan undang-undang dasar atau tidak. Nah, kewenangan ini adalah perwujudan prinsip checks and balance yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan yang setara, sehingga dapat saling mengkontrol dan saling mengimbangi dalam praktik penyelenggaraan negara
dalam penyelenggaraan negara. Oke. Nah, selain itu, segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda demokrasi harus diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi. Setiap undang-undang yang telah disahkan pada pokoknya telah mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Nah, karena DPR dan Presiden yang telah membahas dan menyetujui bersama-sama memang mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan tugasnya membentuk dan mengesahkan undang-undang. Nah, kehendak seluruh rakyat tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara sebagai produk MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, bukan tercermin dalam undang-undang yang hanya mencerminkan kehendak politik DPR bersama Presiden. Kemudian di sini ada dinamika perubahan konstitusi Indonesia. Nah, konstitusi itu adalah resultan dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Nah, oleh karena itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Nah, mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultan Polek Sosbud, tentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja, keberlakuan sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya juga harus lebih sulit dari perubahan undang-undang biasa. Nah, menurut Maryam Budiharjo, dia membagi 4 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar, ya. Yang pertama itu ada masa 1945 sampai dengan 1959 sebagai Republik Indonesia ke-1 atau demokrasi parlementer yang didasari 3 undang-undang dasar. 3 undang-undang dasar berturut-turut, yaitu pertama 1945, yang kedua 1949, dan yang ketiga adalah 1950. Kemudian masa yang kedua adalah masa 1959 sampai dengan 1965 sebagai Republik yang kedua atau demokrasi terpimpin yang didasari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga ada masa 1965 itu atau 1945 masa 1965 sampai dengan sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga atau demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an, jauh sebelum jatuhnya rejim Soeharto. Sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa kemudian di sini ada ketiga periode antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1998. Kemudian hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah belum cukup memadai dilihat dari atau demokrasi masyarakat, di mana dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama itu adalah segi proses. Nah, di dalam segi proses itu terdapat poin pertama itu tidak membuat kerangka dasar perubahan atau konten draft. Nah, dalam membahas dan memutuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak membuat dan memiliki konten draft konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. Kemudian dari segi proses yang poin kedua itu adanya bias kepentingan politik, di mana karena anggota-anggota MPR ini terdiri dari praksi-praksi politik yang menyebabkan setiap pembahasan dalam dan pengambilan proses keputusan itu sangat kental dengan kepentingan dan selera politiknya. Kemudian tidak
intensif dan maksimalnya dalam proses amandemen. Nah, di sini keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anggota MPR hal ini dikarenakan anggota MPR juga merangkap sebagai anggota DPR dengan beban pekerjaan yang sangat banyak. Terlebih lagi mereka adalah anggota partai politik sehingga mengikuti beberapa agenda DPR yang sangat padat gitu. Nah, kemudian ada lagi dari segi substansi gitu kan. Nah, dalam segi substansi itu ada yang pertama ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apakah unikameral ataukah bikameral atau trikameral? Nah, kemudian yang kedua, susunan dan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan tidak proporsional. Nah, misalnya bab 3 yang berjudul Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat diatur pada bab 7. Dan untuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga yang baru diciptakan itu terdapat pada bab 7A gitu. Padahal antara DPR, DPD, dan MPR itu sama-sama merupakan lembaga negara dalam ranah kekuasaan legislatif. Kemudian yang ketiga, adanya inkonsistensi dan kekaburan teori Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, misalnya pada pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, padahal dalam sistem pemerintahan presidensial, segenap legislasi atau pembuat undang-undang merupakan wewenang badan legislatif, bukan presiden, sehingga presiden tidak dapat mengambil keputusan terhadap hasil akhir legislasi, walaupun presiden berhak mengajukan suatu RUU kepada DPR dan DPD untuk sektor hubungan pusat dan daerah. Kemudian lanjut, ada di sini poin keempat di dalam jurnal tersebut, itu masalah penyebutan terkait dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli, tetapi memberi tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Kemudian yang kelima, masalah inkonsistensi yang menyangkut bagian mana dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu gitu. Itu tuh tidak ada gitu. Kemudian yang keenam, ada pengaturan otonomi daerah. Masih terdapat kekaburan mengenai pola hubungan pusat, provinsi dan kabupaten kota gitu. Kemudian ada lagi di poin ketujuh, itu pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia itu masih tumpang tindih dengan pasal-pasal lain serta beberapa bab lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar gitu. Kemudian yang kedelapan, pengaturan mengenai kebudayaan selama ini belum tuntas gitu. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar tidak mengatur bagaimana menjaga kebudayaan asli Indonesia. Nah, kelemahan dari Undang-Undang Dasar pasca amandemen itulah yang menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa berlaku sebagai konstitusi yang hidup. Nah, yang berlaku puluhan tahun ke depan gitu. Di samping karena adanya kepentingan politik praksi-praksi di MPR, ditambah dengan beberapa faktor seperti minimnya pengalaman para anggota MPR juga, ini dapat mengakibatkan tidak adanya kerangka acuan atau naskah akademik yang dipersiapkan
dipersiapkan secara matang oleh suatu komisi konstitusi independen yang terdiri dari para ahli konstitusi dan ahli-ahli lainnya serta wakil-wakil dari daerah gitu. Dan ada poin eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Nah, MPR adalah sebagai lembaga politik yang merepresentasikan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Maka keberadaan MPR sebagai lembaga politik secara konstitusional adalah lembaga yang melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hanya merupakan sidang gabungan yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, karena ini dikhawatirkan jika kemudian MPR sebagai lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana notabene-nya sebagai alat pembatasan kekuasaan gitu. Nah, melihat hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat, banyak terdapat kompromi politik yang terjadi di antara elit politik yang melahirkan kehendak-kehendak baik yang bersifat politik, kemudian yang diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat suprastruktur yang di dalam hal ini adalah anggota MPR sebagai aktor politik yang kemudian outputnya adalah rumusan politik hukum terhadap rumusan politik hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 saat ini gitu. Poin D, perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Nah, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi itu benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip negara prinsip-prinsip negara hukum modern gitu. Karena hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara gitu. Nah, konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagai hak-haknya kepada negara gitu. Nah, oleh karena itu konstitusi harus dikawal dan dijaga sebab semua bentuk penyimpangan baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat gitu. Poin yang yaitu penguatan checks and balance system. Nah, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme checks and balance. Undang-Undang Dasar juga tidak mengatur mekanisme judicial review. Padahal seringkali lahir produk legislatif yang mempersoalkan konsistensinya dengan undang-undang karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah gitu. Nah, salah satu sistem check and balance ini sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD itu adalah pelembagaan judicial review gitu. Hal ini diperlukan karena undang-undang itu adalah produk hukum yang pasti tidak steril gitu dari kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya gitu. Nah, produk politik bisa saja membuat
isi yang lebih syarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek secara substansial gitu, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya gitu. Nah, oleh karena itu untuk membangun keseimbangan politik politik hukum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka penting kiranya ada lembaga yang dapat menyeimbanginya gitu, adanya kepentingan politik intinya menyeimbangi adanya kepentingan politik yang besar dari MPR gitu sebagai lembaga politik gitu. Nah, yaitu Mahkamah Konstitusi gitu sebagai lembaga yang mempresentasikan kedaulatan hukum untuk menguatkan prinsip negara hukum. Poin B yaitu prospektif tentang perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sejak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah lahir lembaga baru yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung, yakni Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan ini memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati oleh para penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Nah, Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi dan dan pengawal konstitusi gitu. Kemudian di sini ada poin A tentang MPR wajib menyusun mekanisme perubahan yang didasarkan pada political goodwill perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini poin ini MPR harus membuka diri dari monopoli perubahan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mempersilahkan bagi suatu mekanisme lain yang dilibatkan dalam perubahan konstitusi, karena untuk menghasilkan konstitusi yang bersifat konstitusionalisme bukan merupakan suatu hal yang mudah, apalagi jika kemudian dihubungkan dengan lembaga MPR sebagai lembaga politik, maka akan ada kemungkinan suatu kompromisasi perubahan konstitusi yang tidak terlepas dari kepentingan politik praktis gitu. Nah, itikat baik atau political goodwill ini dari MPR dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif gitu. Nah, dengan demikian maka melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu itikat baik gitu dari MPR melalui mekanisme perubahan konstitusi yang berkeadilan dan terciptanya mekanisme check and balance gitu. Di poin ini ada poin B dengan perlibatan MK melalui mekanisme sertifikasi konstitusi tanpa menafikan peran MPR. Nah, kegagalan demi kegagalan dialami oleh negara Indonesia menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Nah, untuk itu perlu untuk melakukan komparasi dengan beberapa negara mengenai model perubahan konstitusi yang dipraktekkan oleh negara-negara lain yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan perubahan ulang Undang-Undang Dasar 1945. Misal, dengan melihat pengalaman negara lain gitu yang sukses membentuk komisi konstitusi untuk menyiapkan perubahan konstitusi. Nah, pengalaman negara Filipina juga di bawah Corazon Aquino membentuk Constitutional Commission gitu. Nah, ada juga Thailand yang membuat konstitusi Drafting Assembly
Assembly gitu. Dan juga ada Afrika Selatan membentuk Constitution Assembly yang menunjukkan bahwa penyerahan konstitusi kepada lembaga semacam Komisi Konstitusi akan menjamin suksesnya reformasi konstitusi gitu. Nah, pemberian sertifikasi terhadap konstitusi merupakan suatu yang dapat dipertimbangkan dalam perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan mekanisme pemberian sertifikasi ini dapat melalui mekanisme antara lain, yaitu pertama adanya poin ini, yaitu adanya sertifikasi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui hasil rancangan komisi konstitusi. Nah, dalam konteks perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar, MK tidak dalam amandemen kelima nih yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Katanya MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan Undang-Undang Dasar. Namun setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi atau tidak gitu. Nah, apabila MK menilai terdapat perbedaan dari naskah perubahan dengan prinsip dasar konstitusi, maka konstitusi diberikan kesempatan untuk memperbaiki naskah tersebut gitu. Namun jika naskah tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar konstitusi, maka naskah tersebut dapat diserahkan kepada MPR untuk disahkan sebagai naskah resmi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hal ini akan menjadi sebuah mekanisme kerja yang semakin melegitimasi hasil kerja Komisi Konstitusi, sebab di samping telah memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat gitu, adanya hasil penilaian MK terkait dengan hasil kerja Komisi Konstitusi yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi, maka membuat semakin kecilnya kemungkinan MPR menolak hasil kerja Komisi Konstitusi atas dasar kepentingan politik dari MPR gitu. Kemudian ada langkah yang kedua, yaitu perspektif perlibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima gitu. Nah, adanya konstitusi pasal tentang perlibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 30 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK gitu sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of the constitution. Yang terakhir itu kesimpulan dari jurnal tersebut. Nah, dimana dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa urgensi perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal, yaitu diantara lain, pertama, terdapat banyaknya kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Yang kedua, itu eksistensi MPR sebagai lembaga politik gitu. Yang ketiga, itu pelaksanaan prinsip checks and balance system gitu. Yang keempat, perwujudan MK sebagai the guardian of constitution. Sedangkan prospektif perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
didasarkan pada beberapa hal, itu diantara lain: pertama, MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan itikat baik atau political goodwill dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, itu dalam konteks perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi pada intinya di poin kedua ini adalah MK tuh perlu dilibatkan gitu. Kemudian yang ketiga, adanya konstruksi pasal tentang perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.